yang semakin menjauhkan kita dari neraka Allah juga sudah Nabi kita jelaskan sejelas-jelasnya. Allah Azza wa Jalla jadikan Nabi kita sebagai suri tauladan bukan hanya untuk ibadah saja, namun juga untuk bermuamalah dan bahkan beliau suri tauladan untuk akhlakul karimah. Maka Allah Azza wa Jalla memuji nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang sangat agung, akhlakul karimah. Dan seseorang yang semakin bertakwa kepada Allah maka akan nampak dari lahiriahnya dengan sikap, attitude dan akhlaknya yang baik. Semakin baik akhlaknya, itu adalah cerminan semakin faham keislamannya dan semakin tinggi ilmunya. Namun jika ada seseorang yang rajin ibadahnya, kemudian memiliki pemahaman dan ilmu yang banyak, dan ternyata akhlaknya kurang baik, maka sesungguhnya perlu ada yang dikoreksi dari ibadahnya. Karena ibadah yang baik akan melahirkan akhlak yang juga baik. Dan akhir-akhir ini kita dihadapkan pada peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian di masyarakat, bagaimana seorang muslim tidak menjaga akhlaknya. Kita melihat ada muslimin yang rajin ibadahnya, datang sholat berjamaah, namun tidak sanggup untuk meninggalkan transaksi riba. Ada kita lihat golongan muslimin yang rajin ibadah sholatnya 5 waktu berjamaah di masjid, namun tidak mampu untuk meninggalkan kesyirikan dan tradisi-tradisi jahiliyah. Ada sebagian muslimin yang dia rajin ibadah sholatnya nampak di hadapan kita, namun ternyata bermudah-mudahan dalam perkara interaksi lawan jenis. Banyak kita lihat ini terjadi di tengah masyarakat. Hambanya untuk menjauhi perkara-perkara yang dia haramkan, dan kita menjauhkan perkara tersebut, maka kita disebut sedang beribadah. Ada ibadah yang dilupakan oleh muslimin akhir-akhir ini, yaitu adalah meninggalkan dosa. Meninggalkan dosa itu sendiri adalah ibadah. Apalagi jika dosanya adalah dosa besar yang ia hindari. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. In tajtanibu, jika kalian meninggalkan atau menjauhi kaba'ira ma tunhauna an, dosa-dosa besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika setiap hari kita berupaya menjauhkan diri dari dosa-dosa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla untuk dilakukan, nukaffir ankum sayyi'atikum, Allah akan hapuskan dosa-dosa kecil kita. Kenapa dosa-dosa kecil? Karena kita meninggalkan dosa besar. Artinya yang ada di rekening dosa kita hanyalah dosa kecil. Allah hapuskan itu, wa nudkhilkum mudkhalan karima. Allah akan masukkan kita ke tempat yang mulia. Yang dimaksud tempat mulia adalah surga.
Jadi ayat ini menunjukkan dengan tegas bahwasannya di antara bentuk ibadah kepada Allah adalah kita meninggalkan dosa. Tinggalkan dosa, dosa dari pandangan, melihat yang tidak halal baginya, menyaksikan aurat, tinggalkan dosa dari lisan kita, jauhi yang namanya ghibah, jauhi yang namanya namimah, mengadu domba, jauhi yang namanya fitnah, menuduh orang tanpa bukti yang jelas. Tinggalkanlah juga tuduhan-tuduhan yang tidak benar kepada saudara muslimnya sendiri. Dosa dari tangan juga demikian. Kejahilan dan keisengan terhadap orang lain, zalim terhadap orang lain dengan memukulnya dan seterusnya. Kita lihat banyak muslimin akhir-akhir ini ia tetap mengerjakan ibadah ritualnya, namun mereka melupakan untuk meninggalkan maksiat. Padahal ini seluruhnya adalah ibadah. Maka kami mengajak diri pribadi dan kepada seluruhnya untuk di momentum bulan Sya'ban ini mendekat kepada bulan Ramadan, marilah kita biasakan untuk mudah menjauhi perkara-perkara yang diharamkan. Latih betul diri kita dan janganlah lemah. Minta terus taufik dan hidayah kepada Allah agar Allah mudahkan kita menjauhi maksiat. Ini adalah momentum satu bulan di mana Allah mengangkat amalan hamba-hambanya. Malaikat diperintahkan oleh Allah melakukan rekapitulasi amal. Ada rekapan amal itu yang sifatnya pekanan, yaitu hari Senin dan di hari Kamis. Hari Ahad kita beramal, dicatat oleh malaikat. Diletakkan di tempat penyimpanan yang Allah lebih tahu di mana letaknya. Di hari Senin kita juga beramal, maka dihimpun yang dari hari Ahad ke hari Senin. Dijadikan satu direkap. Kemudian hari Selasa kita beramal lagi. Hari Rabu kita beramal lagi. Di hari Kamis terjadi rekap lagi. Terus begitu setiap pekan Senin dan Kamis. Dan ketika sudah direkap oleh malaikat, maka dihimpun menjadi satu, ini amalan satu pekanan, maka malaikat angkat ke langit, malaikat paparkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah yang maha tahu sesungguhnya, walaupun malaikat tidak menginformasikan, ingat Allah maha tahu. Allah akan kagum terhadap hambanya dengan amalan ini. Itulah kenapa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, ini alasan aku senantiasa berpuasa Senin dan Kamis, supaya tatkala catatan amal Nabi kita dilihat oleh Allah Azza wa Jalla, maka Nabi menampilkan kondisi yang terbaik, yaitu sedang berpuasa. Pekan berikutnya begitu lagi. Pekan berikutnya begitu lagi. Pekan pertama ada tempat penyimpanannya, pekan kedua ada tempat penyimpanannya, pekan ketiga terus sampai dengan di bulan Sya'ban. Langsung rekapan satu tahun. Dan selama satu bulan penuh Sya'ban ini, semua amalan hamba-hamba Allah dilakukan rekapitulasi oleh malaikat. Dan ingat, hitungan malaikat tidak pernah meleset. Ya, berbeda dengan hitungan manusia. Ada sistem rekap namanya. Dulu apa? Sirekap ya. Ya namanya sistem buatan manusia. Pasti ada saja errornya kan. Jangan kita bayangkan seperti itu. Ini yang merekap adalah malaikat. Malaikat tidak mungkin salah dan meleset. Dan di situ tercatat sholat kita, tercatat puasa kita, dan juga tercatat dosa-dosa.
Oleh sebab itu, karena ini momentum yang sangat baik, 1 bulan Sya'ban diangkat, marilah kita jaga diri kita dari maksiat, hindari dusta kepada pasangan, apalagi kepada anak-anak juga demikian, kepada kerabat keluarga. Jangan juga terhadap tetangga-tetangga kita. Ingat, tetangga kita adalah saudara kita juga. Kata Nabi SAW, Jibril senantiasa mendatangiku dan bertanya tentang tetanggamu wahai Muhammad. Tetanggamu wahai Muhammad. Maksudnya bagaimana kondisi tetanggamu. Walaupun tetangga-tetangga Nabi adalah kerabat dan keluarganya sendiri. Ya, kalau kita melihat denah Masjid Nabawi di zaman Rasulullah SAW dahulu, ya memang yang rumah-rumah berdampingan dengan Nabi adalah kerabat beliau sendiri. Ya, posisi Nabi, rumah beliau dengan Ibunda Aisyah di sebelah sana, sebelah sini ada Fatimah putri beliau dengan mantu beliau Ali bin Abi Thalib. Di bagian depannya ada Hafsah, ya itu kerabat-kerabat beliau sendiri. Ya, istri beliau, anak beliau, kemudian juga kerabat dekat dari Bani Hashim. Namun kata Nabi, ketika Jibril mengulang-ulang terus tetanggamu, Nabi sampai menduga apa jangan-jangan tetangga mendapatkan warisan. Sepenting itu ternyata tetangga. Jadi Nabi berpikir apa tetangga dapat warisan ya? Kok disuruh dipesan terus untuk memperhatikan tetangga? Padahal sebenarnya tetangga tidak mendapat warisan. Kita tahu bersama hal itu. Di riwayat yang lain Nabi SAW juga sampaikan, ketika seorang hamba Allah wafat, kemudian tetangga-tetangga terdekatnya memberikan kesaksian yang baik tentang orang tersebut. Ya, kesaksian baik. Sebelah kanan rumahnya berkata, iya, Bapak Fulan tuh rajin betul sholat 5 waktunya. Kami berkabung atas kepergian beliau. Tetangga sebelah kirinya juga demikian. Masya Allah, beberapa tahun saya bertetangga dengan beliau, tidak pernah saya itu disakiti, dizalimi, tidak pernah. Tidak ada suara-suara teriakan yang masuk ke rumah kami. Kami tidak pernah terganggu oleh dia. Kesaksian baik lagi. Ya, di bagian belakang rumahnya, ya kalau misalkan di tempat kami perumnas ya, itu dempet-dempetan memang. Ya, arah belakang, arah depan, memberikan kesaksian baik. Ya, berkata misalkan, oh iya dia ini memang rajin berpuasa dan seterusnya. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, aku terima kesaksian dari tetanggamu yang baik dan aku tak pedulikan dirimu yang sesungguhnya. Maksudnya begini, kita itu punya sisi buruk, kita punya black side. Ya, ada orang yang mungkin rajin ibadah tapi sulit meninggalkan maksiat A, sulit meninggalkan maksiat B. Masing-masing itu kita tuh punya sisi kuat dan sisi lemah. Ada yang kuat sekali tilawah Qur'annya tapi kurang dalam puasanya. Ada yang passionnya lebih ke puasa tapi sedekahnya kurang. Ada yang passionnya lebih ke sholat malam, memperbanyak sholat sunnah. Tapi sedekah sulit sekali sepertinya untuk mengeluarkan hartanya. Begitupun maksiat, setiap kita punya sisi lemah. Ada yang lemah terhadap godaan harta. Ada yang lebih lemah terhadap godaan wanita. Ada yang lemah di bagian ini, itu dan seterusnya. Setiap kita tuh punya. Dan orang rumah kita itu yang lebih paham tentang kita. Pasangan kita, anak-anak kita. Dan mereka yang tahu siapa jati diri kita sesungguhnya. Orang mau katakan kita ini baik, orang yang di dalam mungkin mengatakan buruk dan sebaliknya. Tapi apabila tetangga yang memberikan kesaksian, Allah lebih mengambil kesaksian tetangganya. Walaupun jati diri orang tersebut sesungguhnya tidak seperti itu. Ya. Makanya di momentum bulan Sya'ban ini
kami mengingatkan di antara dosa yang sering diremehkan oleh muslimin adalah dosa terhadap tetangga mereka sendiri. Ya, kehidupan bersosial. Ingat, hablum minallahnya diperbaiki dan hablum minannasnya juga demikian. Maka jangan tinggalkan perkara yang wajib, jangan bermaksiat kepada Allah dan juga jangan zalimi manusia. Dan manusia yang paling perlu kita pedulikan adalah tetangga kita. Di momentum bulan Sya'ban ini jaga amal-amal solih, terutama amalan puasa. Jaga itu puasa, perbanyak ibadah puasa. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu Sya'bana kullah. Yasumu Sya'bana illa qalila. Yang maknanya dulu Rasulullah SAW berpuasa di bulan Sya'ban hampir 1 bulan penuh, hampir 1 bulan penuh. Dan beliau puasa 1 bulan Sya'ban kecuali illa qalila, sedikit saja. Artinya yang sedikit saja itulah yang beliau batalkan untuk menampilkan kepada sahabat ini bukan puasa wajib. Ini boleh saja ditinggalkan. Di riwayat yang lain Ibunda Aisyah sampaikan Nabi tidak pernah berpuasa 1 bulan penuh kecuali bulan Artinya sikap Nabi meninggalkan beberapa hari puasa di bulan Sya'ban untuk supaya edukasi kepada jamaah sahabat yang berhak untuk dijadikan 1 bulan penuh dengan puasa hanyalah bulan Ramadan. Berikutnya runner up-nya adalah bulan Sya'ban. Maka ayo kita perbanyak puasa Senin Kamis. Ayo kita perbanyak puasa Ayyamul Bid. Ayo kalau bisa kita tambah dengan puasa Daud. Dan ingat puasa Daud itu tidak ada batasan minimal kecuali hanya 2 hari saja. Karena Nabi SAW sampaikan tentang puasa Nabi Daud, kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Ya formasi puasa Daud itu gitu aja. Hari ini puasa, besok enggak. Supaya untuk dikatakan Daud berarti pas hari ketiga puasa lagi. Misalkan ini saja yang dia lakukan, itu sah dikatakan puasa Daud. Maksudnya tidak harus dalam skala satu pekan. Senin, Rabu, dia mau ngambil Senin, Rabu saja enggak ada masalah. Kalau bisa, yang lebih baik ya ditambah dengan Jumu'ahnya. Senin, Rabu, Jumu'ah, 1 pekan bisa dapat sampai hari Ahad. Senin, Rabu, Jumat, 4 hari dia dapat dalam 1 pekan. Kalau pekan berikutnya mungkin dia tidak sanggup, ya sudah. Lakukan puasa Senin, Kamis. Enggak mesti gitu loh. Harus terus 1 bulan. Tidak harus untuk 1 pekan. Ya. Sesuka dia dan semampunya. Ini adalah amalan yang sifatnya sunnah, tambahan. Makin banyak, makin baik. Tidak mampu, jangan ditinggalkan seluruhnya, ambil sebagiannya. Dan ini juga akan memudahkan kita nanti tatkala memasuki bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan 1 bulan penuh tidak ada jedanya kita berpuasa. Dan kalau melihat bagaimana sejarah dan sirah pensyariatan puasa, kita akan mengerti dan faham memang Allah Azza wa Jalla tidak instan mewajibkan puasa Ramadan begitu saja. Hamba-hamba Allah dari kalangan sahabat saat itu di zaman Rasulullah SAW, mereka dilatih dengan puasa-puasa yang sunnah sampai akhirnya diwajibkan puasa Ramadan. Awal hanya puasa Asyura saja yang diwajibkan. Dari periode Mekah 13 tahun Nabi dan sahabat tidak puasa kecuali puasa Asyura. Dan puasa Asyura mudah. Kenapa? Karena orang Quraisy pun yang kafir itu, yang musyrikin itu juga mereka puasa Asyura. Karena mereka itu terpengaruh
dengan tradisi masyarakat Yahudi. Dan orang Yahudi berpuasa di tanggal 10 Muharram. Makanya mereka terpengaruh. Sehingga Nabi berpuasa ya tidak perlu melawan arus. Tidak perlu ada kesan saya beda nih dengan kalian. Semuanya puasa saat itu. Dan puasa Asyura saat itu adalah wajib, bukan sunnah. Tidak seperti sekarang. Ingat, syariat itu mengalami revisi dan perubahan selama Rasul masih hidup. Tapi tatkala beliau wafat, maka sudah selesai. Tidak ada perubahan. Penambahan menjadi jelek, pengurangan juga jelek. Penambahan menodai kesucian syariat Islam, pengurangan juga menodai kesakralan syariat Islam. Udah segitu. Tapi waktu Nabi masih hidup, jelas mengalami revisi berkali-kali. Nah, di antara yang direvisi adalah puasa Asyura ini. 13 kali Nabi mengerjakan ibadah puasa Asyura di Mekah bersama para sahabat. Terutama sahabat yang as-sabiqunal awwalun, yang sejak awal masuk Islam. Kemudian ketika Nabi hijrah ke Madinah, di Madinah Nabi mulai mensosialisasikan puasa-puasa sunnah. Secara kalau sudah di Madinah, kaum muslimin menjadi mayoritas. Mereka sudah punya komunitas tersendiri, mereka juga bahkan punya negara, daulah Islamiyah. Resmi itu Nabi menjadi presidennya, kepala negaranya. Sehingga jabatan Nabi semakin banyak saat itu. Bukan cuma kepala rumah tangga, ketua DKM juga, DKM Masjid Nabawi, imam rawatib juga beliau, ya, kepala negara, komandan tertinggi, panglima militer, itu Nabi SAW. Peran dulu banyak banget itu, ya. Nah, Nabi melakukan puasa Senin, puasa Kamis, 3 hari setiap bulan. Ini yang membuat sahabat bertanya-tanya. Mereka tanya, ya Rasul, kenapa sih tiap hari Senin engkau berpuasa? Nabi jawab, zaka yaumun wulidtu fi. Itu adalah hari kelahiranku. Oh, para sahabat jadi ingin juga mengerjakan. Akhirnya dalam 354 hari untuk 1 tahun Hijriah, ya, yang tadinya dipakai untuk puasa hanya 1 hari, mulai ditambah oleh para sahabat. Mereka puasa Senin. Kemudian Nabi juga hari Kamis berpuasa. Para sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa engkau berpuasa hari Kamis? Nabi menjawab, karena Kamis itu yaumun yurfa'u fihil a'mal, hari di mana amal-amal hamba Allah diangkat. Yang tadi kita sampaikan, terjadi rekap yang dilakukan oleh malaikat di hari Kamis. Makanya Senin, Kamis itu Nabi berpuasa. Jadi dari 2 hadis ini, hari Senin dilakukan rekap, Kamis juga. Tapi Senin sekaligus hari kelahiran Rasulullah SAW. Di riwayat lain Nabi tambahkan juga, yaumun uba'ats, hari Senin itu hari aku resmi secara de jure menjadi utusan Allah. Mendapat wahyu gitu maksudnya. Nah, kemudian puasa 3 hari setiap bulan Nabi juga kerjakan. Beberapa orang bertanya-tanya, ya Rasul, kenapa? Maka Nabi SAW menjawab, 3 hari setiap bulan. Kalau kita punya 12 bulan, maka totalnya 36. Dan setiap amalan umat Nabi Muhammad SAW sejak peristiwa Isra dan Mi'raj itu dikalikan 10. Karena Nabi kita sepulang dari Isra dan Mi'raj bukan hanya menerima oleh-oleh berupa sholat, tapi ada oleh-oleh yang lain. Di antaranya adalah Allah turunkan firman-Nya 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Dan seterusnya sampai wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Saya tidak tahu ya, kenapa di masyarakat kita dari kecil diajarkan ini, tapi dimulai dari
lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Karena kami tidak tahu ada keutamaan khusus pada ayat tersebut. Tapi kalau Al-Baqarah 285 dan 286 itu memang ada keutamaannya. Kata Nabi yang membaca dua ayat ini di malam hari, kafatah, dia akan dicukupkan oleh Allah. Yang dimaksud dicukupkan ini banyak sekali ulasan dari para ulama kita. Ada yang mengatakan dicukupkan rezekinya. Ada yang mengatakan dicukupkan artinya tidak akan terpengaruh oleh sihir. Tidak akan kena guna-guna, tidak akan terkena sesuatu yang tidak dia inginkan. Itu dua ayat. Kalau dengan lillahi ma berarti itu ayat sebelumnya lagi kan 284 ya. Saya tidak tahu kenapa di masyarakat kita dibiasakan dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kemudian oleh yang ketiga adalah Allah berfirman kepada Nabi, faman hamma bihasanatin. Barang siapa yang niat untuk berbuat baik. Kemudian apa? Falam ya'malha. Tidak berhasil dia wujudkan di dunia nyata. Tadinya niat, tak berhasil dia wujudkan. Katabahallahu hasanatan kamilah. Allah akan tetap catat satu pahala sempurna. Wa in hamma biha. Dan barang siapa yang niat untuk berbuat baik, fa'amilaha, dan akhirnya berhasil dia wujudkan. Ya, pada Isya setelah mendengar pengajian tentang keutamaan sholat malam, dia niat nanti malam harus bangun untuk sholat malam. Tidur harus lebih awal. Sudah disetel alarmnya pakai azan lagi, ringtone-nya. Ya. Kemudian ya akhirnya bangun dia jam 3. Berhasil kan dia wujudkan. Kata Nabi SAW, Allah catat pahala untuk dia 10 kali lipat. Ini Nabi terima setelah Isra dan Mi'raj. Jadi ada 3 oleh-oleh itu sebenarnya. Sehingga ini adalah minimal amalan umat Nabi Muhammad SAW. Sholat dikali 10, sedekah dikali 10, ini minimal. Boleh jadi lebih daripada itu, sesuai dengan kehendak Allah saja. Karena hanya Allah yang berhak untuk melipat gandakan pahala. Dikalikan berapa, Allah yang lebih tahu, bukan urusan kita itu. Ya, ada yang sampai dikalikan 700. Seperti misalkan sedekah, infak di jalan Allah. Allah nyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 261, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti ia menanam satu benih. Kemudian tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100 butir. Artinya 700 dikalikan 700. Ada yang lebih daripada 700 dan ada dalilnya secara rinci, yaitu seperti sholat di Masjid Nabawi. Kita butuh 1000 kali sholat di Masjid Al-Wahyu ini untuk menyamai 1 kali sholat di Masjid Nabawi. Apalagi Masjidil Haram. Kita butuh berapa tahun tuh? 100.000 kali sholat di Masjid Al-Wahyu untuk menyamai 1 kali sholat di Masjidil Haram. Ini contoh yang bisa dikalikan lebih dari 10. Tapi minimalnya adalah 10. Sehingga kata Nabi, rahasia kenapa puasa 3 hari setiap bulan, 3 dikali 12, 36 kali 360. Itulah kenapa Nabi bilang, kana kasiyamid dahr. Orang itu seakan-akan puasa 1 tahun. Jadi puasa 1 tahun itu bukan cuma Ramadan ditambah Syawal. Tapi hitungannya sama. Ramadan 30, ya 6 hari 36 kali 10 360. Begitupun puasa Ayyamul Bid 3 hari setiap bulan. 3 kali 12 36. Maka kalikan 10 360. Ya. Dan hadis ini Allah tekankan lagi di dalam firman-Nya supaya kita tuh benar-benar yakin.
bahwasannya minimal itu memang dikalikan 10. Kenapa mesti kita berleha-leha, nunda-nunda, nanti aja deh. Ya, lagi malas, lagi nggak dapat hidayah, kadang-kadang gitu. Ya kan? Lagi nggak dapat hidayah nih. Padahal minimal dikali 10. Ya. Allah tegaskan lagi dalam firman-Nya surat Al-An'am surat ke-6 ayat 160, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Siapapun yang mendatangkan perbuatan baik, melakukan kebaikan, maka baginya 10 kali yang semisal. Sedekah 100.000 sama aja seperti sedekah 1 juta. Nah, itu tuh minimal tuh. Makanya Nabi SAW enggak ngajak-ngajak sahabat karena supaya tidak terkesan memaksa. Biar bagaimanapun ini adalah puasa sunnah. Tapi Nabi sengaja melakukan itu karena Nabi tahu pasti ada sahabat yang nanya-nanya. Kan sahabat kepo ya. Karena setiap yang dari Nabi itu menjadi syariat. Gimana sahabat nggak kepo gitu kan? Stalking terus tuh Nabi. Kok Nabi nggak makan ya? Oh, ditanya. Akhirnya setelah mereka tahu, oh ini ada puasa lagi. Mereka mulai nambah puasa. Kalau misalkan 1 tahun mereka puasa 36 hari dari itu untuk puasa Ayyamul Bid. Ada yang 2 kali sepekan berarti 8 kali dalam 1 bulan. Berarti kali 12 tidak kurang dari 96 hari. Jadi mereka udah biasa setahun puasa 97 hari sama Asyura. Ada yang 37 hari Ayyamul Bid ditambah Asyura. Makanya nggak terkejut ketika Allah wajibkan puasa 30 hari. Karena sebenarnya sudah diambil prosesnya, tidak instan. Makanya di tahun pertama itu belum ada puasa Ramadan. Tapi mereka mulai coba-coba puasa sunnah. Oh, di antara sahabat yang sangat giat dalam puasa sunnah adalah sahabat Abu Bakar. Terbukti pernah Nabi setelah sholat subuh, Nabi bertanya, siapa di antara kalian yang hari ini puasa? Gak ada yang angkat tangan. Kecuali 1 orang, yaitu Abu Bakar. Ya. Yang kedua kata Nabi, siapa yang hari ini sudah memberi makan orang miskin? Gak ada yang angkat tangan, kecuali siapa? Abu Bakar. Ini sahabat gak salah ya. Memang Abu Bakarnya aja tuh yang on another level memang dia. Levelnya lain memang, di atas sahabat yang lain memang. Tertinggi dia hanya di bawah para nabi dan roh. Abu Bakar memang begitu. Sahabat nggak salah karena mereka malam fokus untuk sholat malam. Coba kalau Nabi tanya siapa yang tadi malam sholat, semuanya angkat tangan. Ya, makanya Nabi juga ingin menunjukkan kepada sahabat, ya, ini Abu Bakar ini memang lain daripada yang lain. Jadi 2 pertanyaan ini yang angkat tangan cuman Abu Bakar. Pertanyaan ketiga, siapa yang sudah menjenguk orang sakit? Lagi-lagi dia orangnya. Dan pertanyaan keempat ini yang paling mustahil, yaitu siapa yang sudah mengiringi jenazah ke pemakaman. Nanya pagi-pagi coba. Dan ternyata Abu Bakar angkat tangan lagi. Beberapa ulama hadis ya, ketika mensyarah hadis ini, Nabi SAW bilang, majtama'na fi mri'in illa dakhalal jannah. Ini 4 amalan ini kalau terhimpun pada 1 orang, dia pasti masuk surga. Kata para ulama begini, Abu Bakar punya tetangga yang sakit. Di malam itu ketika dia sholat malam, dia lebih memperdulikan tetangganya. Dan tetangganya ini dari kalangan menengah ke bawah. Maka akhirnya Abu Bakar menyiapkan makanan sembari menjenguk tetangganya yang sakit. Sehingga dia dianggap sudah memberi makan orang miskin, menjenguk orang dan ternyata tatkala dijenguk tidak lama dia meninggal. Diurus langsung sama Abu Bakar. Ya, lihat bagaimana Allah membukakan pintu kebaikan untuk seorang Abu Bakar. Pagi-pagi aja udah 4 amalan ini.
Gak kebayang kalau waktu duha udah apa lagi yang dia lakukan. Gimana kalau zuhur, udah apa lagi yang dia lakukan. Bagaimana 1 kali 24 jam amalan Abu Bakar. Banyak sekali ini orang. Ya. Nah, dia tuh termasuk yang rajin sekali melakukan ibadah puasa. Maka dia mengambil tuh puasa tuh Senin Kamis, Ayyamul Bid. Makanya akhirnya ketika Allah turunkan di tahun kedua Hijriah surat Al-Baqarah ayat 183 dan 184, banyak sahabat yang rela diperintah sama Allah untuk puasa 30 hari full. Kenapa demikian? Udah terbiasa puasa lebih dari 30 walaupun harinya terpisah, Pi. Jadi sekarang bedanya hanya harinya berturut-turut, nggak ada liburnya. Coba kalau tadinya nggak puasa dulu sunnah. Dari Asyura langsung loncat 30 hari, apa yang terjadi? Turun mesin gitu. Makanya di bulan Syaban kita ambil proses itu. Banyak puasa. Nanti pas Ramadan puasa 1 bulan full, kita tinggal fokus kepada ibadah yang lah. Nggak ada lagi drama-drama, aduh lapar. Nggak ada lagi drama-drama kayaknya nggak kuat. Nggak ada lagi drama-drama itu. Nggak ada lagi drama-drama malas kerja karena puasa. Karena sudah dibiasakan. Tinggal amalan yang lain aja. Bisa dia fokus ke sholat malamnya, bisa lebih fokus ke sedekahnya, bisa lebih fokus ke tilawah dan seterusnya. Ya, puasanya dilakukan. Karena dulu sahabat begitu mengambil proses. Namun di tahun kedua belum wajib puasa Ramadan. Diberikan opsi. Karena banyak juga sahabat yang masuk Islamnya enggak dari awal. Sehingga mereka merasa puasa ini berat. Makanya di ayat 184-nya Allah berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang merasa berat untuk menjalankannya, silakan dia membayar fidyah saja. Jadi pertama puasa Ramadan belum wajib, tapi ayatnya sudah turun. Sahabat diberi opsi, yang mau puasa yuk puasa, yang enggak sanggup kira-kira maka dia bayar fidyah. Cuman Allah lebih mengarahkan mereka untuk puasa. Kenapa? Nantinya akan diwajibkan. Sehingga di ayat 184 Allah tutup dengan wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Dan berpuasa itu jauh lebih baik bagi kalian jika kalian mengerti dan mengetahui pahalanya, keutamaannya. Tahun berikutnya barulah puasa Ramadan benar-benar diwajibkan. Jadi kalau ada yang mendengar puasa Ramadan disyariatkan tahun kedua Hijriah, iya itu disyariatkan, maksudnya sudah mulai ada puasa Ramadan, tapi belum wajibnya di tahun berikutnya karena ayat 185-nya turun. Kata sahabat Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu, ketika Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum." Siapapun di antara kalian yang menyaksikan asy-syahr atau hilal, melihat hilal 1 Ramadan, maka hendaklah kalian berpuasa. Mulai saat itu tidak ada lagi opsi, semua harus puasa. Hanya saja saat itu diberlakukan jam malam. Tahu jam malam Ramadan itu kayak apa? Mereka kalau belum tidur boleh makan, boleh minum, dan boleh melakukan hubungan suami istri. Tapi kalau sudah tidur, udah nggak boleh lagi. Jadi ini belum revisian yang terakhir. Ini baru yang keempat nih, tahapan keempat. Jadi kalau beduk maghrib, mereka berbuka. Boleh makan, boleh boleh hubungan suami istri. Tapi kalau mereka tidur, berarti sudah selesai jatah makan, minum, dan berhubungan yang halal. Berarti kalau bangunnya jam berapa? Jam 3, ya, lapar, udah nggak boleh. Makanya diceritakan oleh Salamah bin Aqwa dan sahabat yang bernama Qais bin Sirmah, dia yang mengalaminya sendiri. Waktu maghrib, saya dengan istri lagi di kebun kurma, mengurus ya kebun kurmanya dia. Terus azan maghrib berkumandang atau waktu maghrib masuk.
ya. Maka keduanya segera membatalkan puasa. Namun si Qais bin Sirmah radhiyallahu anhu ini nanya sama istrinya, ada makanan lain enggak? Kata istrinya, ada di rumah. Saya ambil dulu ya. Dia ambil ke rumah tuh. Datang lagi ke kebun, ternyata si Qais bin Sirmah kecapean. Nunggu istrinya nyender-nyender tidur, Pak. Karena syariat saat itu begitu, udah tidur nggak boleh mah. Ya Allah, bayangin, baru bukanya minum doang. Paling sama kurma mungkin, karena lagi di kebun kurma kan, masa nggak makan gitu kurmanya. Nah, istrinya ngebawain, ngelihat suaminya tidur, dia berucap, khaibatan lak. Khaibatan lak itu apa? Alangkah meruginya kamu, gitu kan. Udah tidur sih, gimana sih, nggak bisa nunggu apa? Kan kalau kita gitu kira-kira, nggak bisa nunggu apa sebentar tuh. Karena apa? Udah tidur, nggak boleh lagi makan dia. Akhirnya ya udah dia harus wisol. Wisol tuh ngelanjutin puasa. Udah dia bangun karena teriakan istrinya, dia nggak bisa makan, istrinya mau makanan lagi kan. Akhirnya dia baru bisa makan lagi kapan? Maghrib besoknya. Bayangin. Maghrib besoknya. Nah, tapi siang-siang dia pingsan. Tuh ada satu kasus nih. Kasus sahabat yang lain. Malam-malam mereka nggak tahan dengan istrinya. Akhirnya dilanggar itu. Ya, ada yang berhubungan badan dengan istrinya malam-malam, padahal kalau sudah tidur tidak boleh. Ya, tapi gimana, nggak tahan, namanya syahwat. Akhirnya ini membuat Allah memberikan revisian yang terakhir, yang kelima. Itulah turun ayat 187-nya. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Nah, sampai sini nih. Kata Allah SWT, dihalalkan bagi kalian. Ya, maksudnya suami di malam-malam bulan Ramadan untuk melakukan hubungan badan. Hunna libasul lakum, istri kalian adalah pakaian buat kalian dan kalian pakaian bagi istri kalian. Terus Allah sebut di sini alimallahu, dan Allah maha tahu. Annakum kuntum takhtanuna anfusakum, bahwasannya kalian itu enggak tahan terhadap syahwat. Kan Allah yang ciptakan kita. Allah maha tahu kita tuh kayak apa. Suka enggak tahan kan sama syahwat. Makanya di situ ditutup dengan fataba alaikum wa afa ankum. Allah terima taubat kalian dan Allah maafkan kesalahan kah? Artinya begini, yang kemarin-kemarin diem-diem malam-malam udah tidur padahal masih hubungan badan, Allah maafkan. Yang kemarin-kemarin tidur kemudian bangun-bangun lapar makan minum, Allah maafkan dan Allah terima taubatnya. Makanya Allah berfirman melanjutkan lagi, fal ana bashiruhunna. Nah, maka mulai sekarang artinya terjadi revisi. Yaitu yang kelima adalah dari maghrib sampai dengan subuh bebas untuk makan minum dan hubungan suami istri. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah. Dan karena di narasi awal tentang hubungan badan, berarti dia juga masuk di situ. Makan, minum, dan silakan lakukan hubungan suami istri. Sampai kapan? Sampai nampak jelas olehmu benang putih di antara yang hitam, yaitu terbit fajar, subuh maksudnya. Jadi enggak langsung Ramadan itu ujuk-ujuk wajib puasa, enggak. Prosesnya seperti itu, panjang. Maka kalau kita sudah mengetahui sirahnya begini, kita pun nanti sebelum memasuki Ramadan harus kita pelan-pelan untuk lakukan ibadah-ibadah yang lebih banyak daripada biasanya. Latih puasa lebih banyak, latih tilawah lebih banyak, sehingga nanti pas Ramadan hanya tinggal memetik buahnya saja. Banyak para salafus saleh menganalogikan seperti orang yang menanam benih di bulan Rajab,
kemudian ia sirami dan ia pupuk di bulan Sya'ban. Berarti harusnya dimulai Rajab kemarin tuh. Ya, puasa banyak-banyak ya. Kemudian salat sunnah banyak-banyak, tilawah Quran. Sya'ban nih sekarang momentum kita mempertahankan apa yang kemarin sudah kita tambah di bulan Rajab. Sehingga pas Ramadan hanya tinggal memetik saja. Karena ingat, Ramadan itu makin berakhir justru makin mulia. Artinya sebenarnya kelihatan tuh orang-orang yang menjadi Ramadan lovers ya, para pecinta Ramadan yang benar-benar cinta ya, itu awal Ramadan tuh santai aja. Dalam arti santai di sini adalah gak kayak jamaah sorak-sorai yang lain gitu, yang cuman semaraknya di awal. Lihat aja kan di masjid-masjid pasti malam ketiga, malam keempat, kelima itu udah mengalami kemajuan kan, kemajuan sholat. Dan di 10 hari terakhir, yaitu kita makin nggak bisa fokus. Diskon lebaran, kue lebaran, baju lebaran, pulang kampung. Itu kan yang bikin gagal fokus itu loh. Ya. Makanya kalau kita membiasakan dari Sya'ban ini, mudah-mudahan Ramadan kita nanti jauh berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Peningkatan amalnya ada, peningkatan imannya ada, dan benar-benar merasakan puasa itu adalah taqarrub kepada Allah, bukan hanya rutinitas tahunan. Ya. Jamaah ada yang tanyakan? Ini greetings untuk Ramadan ini. Ada yang mau tanya? Silakan. Ya. Jadi ada hadis dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Ia bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang tanggal yang paling direkomendasikan untuk puasa 3 hari dalam 1 bulan. Maka Nabi sebutkan kepada dia, ya sudah, salisu asyar, rabi'u asyar, khamisu asyar. Kalau kau tanya nih, yang mana yang paling direkomendasikan, ambil aja 13, 14, 15. Jadi ada dasarnya, cuman di situ Nabi nggak mewajib. Ingat, ini bukan menjadi syarat sah dari puasa ayyamul bid. Nah, ketika Nabi jelaskan itu, itulah kenapa disebut ayyamul bid. Sebenarnya lebih tepatnya adalah layalil bid, bukan ayyamul bid. Kenapa? Bid di sini kan artinya putih. Maksudnya di tanggal 13, 14, 15 bulan itu penuh, cerah, warnanya Pertanyaannya, bulan munculnya siang atau malam? Malam. Makanya sebenarnya lebih tepat disebut layalil bid. Cuman karena malam nggak puasa, puasanya di siang akhirnya terjadilah istilah ayyamul bid. Paham nggak sampai sini? Jadi aslinya bid itu adalah bulannya yang diambil, dan sesungguhnya bulan itu munculnya malam. Cuman karena puasa yang sedang dibicarakan dan nggak ada puasa malam-malam, puasanya siang, maka disebut ayyamul bid. Ini jadi hadisnya ada. Cuman kesimpulan akhirnya, apakah puasa ayyamul bid harus di tanggal tersebut? Ya tidak. Kenapa? Selain hadis Abu Dzar ini masih banyak hadis-hadis yang lain. Contoh, orang yang paling dekat dengan Nabi adalah istri-istri Rasulullah SAW. Di antara Ibunda Aisyah, dia pernah ditanya oleh seorang wanita dari kalangan tabi'in namanya Mu'adzah Al-Adawiyah. Mu'adzah Al-Adawiyah nanya, wahai Ibunda Aisyah, dulu Nabi benar puasa 3 hari setiap bulan? Kata Ibunda Aisyah, iya benar. Terus ditanya, lalu Nabi memilih tanggal berapa atau hari apa? Apa jawaban Ibunda Aisyah? Innahu lam yakun yubali ayyam. Nabi biasa 3 hari setiap bulan, dan Nabi enggak terlalu peduli dengan hari dan tanggalnya. Sehingga kadang Nabi awal bulan, kadang tengah bulan, kadang akhir bulan. Kalau untuk akhir bulan kadang-kadang ulama mengistilahkan dengan ayyamus sauda, hari-hari gelap. Kenapa gelap? Karena kan makin berakhir bulan itu makin seperti bulan
sabit atau hilal. Jadi nggak seterang di pertengahan bulan. Makanya disebut dengan puasa ayyamus sauda atau ayyamus siwat. Ya. Nah, tapi itu sebenarnya bukan puasa khusus. Itu adalah ayyamul bid aja. Cuman yang dikerjakan di akhir bulan. Jadi bebas sebenarnya. Jadi ini dalil pertama nih yang menunjukkan sebenarnya nggak harus 13, 14, 15. Karena ada pertanyaan lebih spesifik kepada Ibunda Aisyah dan Ibunda Aisyah jawab, Nabi enggak memperhatikan tanggalnya. Yang kedua alasannya, kita akan temukan ya, kalau yang merasa harus 13, 14, 15, ada satu bulan dia enggak mungkin bisa lakukan itu, yaitu bulan Zulhijjah. Enggak mungkin tanggal 13 puasa, orang hari tasyrik dilarang. Ini semakin menguatkan pendapat jumhur yang mengatakan tidak harus 13, 14, 5, karena pasti di bulan Zulhijjah harus digeser. Ya. Nah yang terakhir, sebenarnya tatkala ini dikaitkan dengan ilmu sains, ya, kan ada istilahnya itu bulan ketika titiknya sangat dekat dengan bumi. Istilahnya apa? Perigi atau apa gitu. Nah saat itu ya terjadi perubahan pada laut dan terjadi perubahan pada darah kita. Sehingga membuat biasanya orang itu lebih mudah emosi, agak temperamen. Ingat ini cuma hikmah aja, bukan alasan disyariatkan. Kalau alasannya ya sami'na wa ata'na kita sama Nabi. Cuman ternyata setelah diteliti di 13, 14, 15 terjadi begitu. Makanya karena orang lagi darah-darah naganya, itu istilah gitu kan. Dulu kawan-kawan kami bilang kalau emosian darah naga gitu. Lagi emosian, lagi temperamen, sebaiknya perbanyak puasa. Itu. Jadi dengan ini semua jelas bahwasannya ayyamul bid tidak mesti 13, 14, 15. Itu hanya keutamaan. Yang bisa itulah yang terbaik. Nggak bisa, jangan ditinggalkan ayyamul bid. Lakukan di hari yang dia bisa. Ada lagi yang lain? Ada Pak, saya mau tanya. Pak Ustadz, kalau gitu saya nggak salah kalau saya tetap puasa Senin Kamis dong. Iya, mau digabung dengan Senin Kamis nggak ada masalah juga. Artinya dari Senin Kamis yang dilakukan, ya diniatkan untuk puasa yang 3 hari, nggak ada masalah. Itu nggak harus berurutan. Ya, ada lagi? Saya Ibu? mau tanya, Ya, Bu. kalau di dalam puasa Ramadan ada yang meninggal saudara, itu untuk pelaksanaan, biasanya kan kita sholat ya Pak, sholat berjamaah. Kalau untuk perempuan atau Anissa ini bisa ikut atau tidak Pak? Sholat jenazah? Iya, sholat jenazah langsung ke makam. Itu yang saya tanyakan Pak, terima kasih. Iya. Gak ada masalah wanita melakukan sholat jenazah. Di zaman Nabi SAW juga para akhwat, para ummahat mengerjakannya. Bahkan di antara hadis yang meriwayatkan tentang keutamaan orang yang meninggal dan disolatkan, ya paling tidak 40 orang, diriwayat lain 100 orang. Persamaan dari dua hadis yang beda angka ini adalah mereka semua bertauhid, tidak menyekutukan Allah, maka mereka semua bisa memberi syafaat untuk si mayit. Nah yang meriwayatkan Ibunda Aisyah. Artinya Ibunda Aisyah termasuk yang suka ikut dalam sholat jenazah. Berarti jelas para wanita boleh mengerjakan sholat jenazah. Ya tapi tentunya di shop wanita, tidak bersamaan dengan shop laki-laki. Nah sedangkan yang kedua tentang ziarah ke kuburan wanita bagaimana? Boleh, cuman memang sangat ketat aturannya. Mana dalil yang membolehkan? Dulu Ibunda Aisyah ya waktu jatah bersama Rasulullah SAW. Maksud jatah di sini adalah jatah kismah. Jadi di antara resiko dari orang yang berpoligami, dia harus memberikan hak kismah. Kismah itu adalah apa ya? Kayak quality time lah, harus sama dia doang. Misalkan kalau istrinya ada 2, ya udah ambil misalkan 2 hari 2 hari, 2 hari istri pertama, 2 hari istri kedua. Mau 3 hari 3 hari juga nggak apa-apa. Pokoknya harus adil. Dan adil di bagian ini bukan proporsional, tapi adilnya harus
sama. Walaupun yang ini anaknya lebih banyak, walaupun yang ini lebih tua, pokoknya harus durasinya harus sama. Nggak boleh enggak tuh. Ya. Nah, Nabi SAW lagi bersama Ibunda Aisyah. Nah, malam-malam Ibunda Aisyah bangun. Ternyata Nabi SAW nggak ditemukan. Ibunda Aisyah kan ngerasain ya, khawatir. Ngerasa khawatir, jangan-jangan Rasul ke istri yang lain lagi kan. Akhirnya dicari-cari sama Ibunda Aisyah. Ya, nanti akan kita ketahui memang saat itu Ibunda Aisyah suuzon sama Nabi. Nanti di akhir hadis ada itu. Jadi akhirnya Ibunda Aisyah nyari-nyari Nabi. Ke masjid juga nggak ada gitu kan. Ternyata Nabi sedang ke makam Baqi'. Ya, ke makam Baqi' malam-malam. Jangan bayangin di Indonesia. Malam-malam ke pemakaman gimana tuh? Nabi ya, memang nggak ada apa-apaan kan sebenarnya di makam tuh kan. Maka Nabi SAW ke sana, Ibunda Aisyah ngikutin dari belakang. Artinya Ibunda Aisyah ke area pemakaman. Kemudian Rasul tahu nih Aisyah nih, udah deket nih. Langsung ditegur sama Nabi gitu kan. Gimana kabar syaitonmu wahai Aisyah? Maksudnya adalah kamu suuzon kan sama saya, digoda oleh setan, nyakain saya ada di tempat yang lain. Ya kata Ibunda Aisyah, ya Rasul ya saya khawatir gitu kan. Kata Rasul, ya kamu gak usah sampai segitunya. Kata Ibunda Aisyah, gimana saya bisa? Engkau orang seperti engkau, gimana saya tuh nggak cemburu gitu loh. Misalkan saya takut engkau kesini, posesif lah gitu kira-kira kalau orang sekarang. Maka habis itu Nabi bilang, Shallallahu Alaihi Wasallam, ya sesungguhnya aku baru saja mendoakan sahabat-sahabatku di Baqi. Wahai Aisyah, hendaklah engkau melakukan ziarahku. Di situ Nabi bilang, fa innaha tudzakirul maut, ziarah kubur itu bisa mengingatkan kepada kematian. Ini satu riwayat. Ada lagi riwayat yang lain bahwasanya Nabi SAW sebelum meninggal, di antara yang beliau lakukan adalah datang ke syuhada Uhud, di Gunung Uhud kan dimakamkan di sana ya. Nah, Nabi ke situ. Kemudian Nabi ke Baqi. Dan habis itu Ibunda Aisyah mengikuti Rasulullah SAW. Baru setelah itu yang Rasul kepalanya sakit. Udah semenjak itu Nabi terus aja di rumah, tidak bisa sholat sampai akhirnya Nabi meninggal. Semua di sini menunjukkan sebenarnya wanita itu boleh untuk ziarah kubur. Cuman aturannya sangat ketat. Sehingga aturan ini kita bisa tahu ya secara umum ketat ketika Ibunda Ummu Salamah yang ngasih tahu. Kata Ibunda Ummu Salamah begini, dulu Nabi melarang kami, maksudnya para kaum wanita, untuk ziarah kubur. Nah, mungkin ibu bertanya-tanya tentang hukumnya, karena mungkin pernah dengar hadis ini, atau kata orang tuh Nabi melarang para wanita. Tapi perhatikan perkataan Ibunda Ummu Salamah sampai akhirnya. Beliau bilang gini, dulu Nabi melarang kami para wanita ziarah kubur, tapi Nabi tidak melarang sangat keras. Berarti maksud tidak melarang sangat apa? Tidak diharamkan. Nah, berarti di sini kita bisa menyimpulkan nih dari dalil ini. Karena kesimpulan hukum itu yang paling susah. Harus kita kumpulkan dulu dalil-dalilnya. Kalau 1-2 dalil kita ambil kesimpulan, khawatirnya kita prematur dalam mengambil kesimpulan. Karena hadis itu banyak. Dan Nabi kadang sebutkan ini di momentum ini, kadang di momentum itu. Dan Nabi nggak mungkin kita bilang, kok Nabi nggak konsisten sih? Kemarin bilang A, sekarang bilang terjadi inkonsistensi pada Rasul. Nggak bisa. Justru dengan adanya riwayat yang terkesan kontradiktif, disitulah kita menyimpulkan. Berarti sebenarnya wanita itu boleh ziarah kubur. Karena Ibunda Aisyah tidak dilarang. Cuman ketika Ibunda Ummu Salamah bilang, dulu kami para wanita dilarang, tapi tidak begitu dilarang keras, berarti sebenarnya kalau bisa diminimalisir. Enggak seperti laki-laki. Laki-laki bebas ziarah kubur. Nah, wanita coba perhatikan tuh. Kalau bisa jangan, kalau ingin enggak dilarang keras. Jadi jelas repetisinya enggak sebanyak laki-laki itu satu. Yang kedua, jangan sampai wanita ketika ziarah kubur malah ikhtilat dengan laki-laki. Makanya ambil momen di mana saat itu sepi. Nggak ada orang. Yang walaupun kalau ini kita bayangkan di Jakarta susah.
Karena kalau udah di pemakaman, udah baru masuk aja udah banyak yang datang. Tukang sapu apa, di mana Pak? Atas nama siapa? Dia lebih tahu petanya daripada kita. Ya kan? Kita baru nyampe udah sok. Susah memang, ya. Makanya itulah kenapa juga saya menjadi paham kenapa beberapa orang lebih memilih untuk dimakamkan kerabatnya di kampung. Karena diantaranya pas ziarah kubur itu lebih mudah, nyaman. Ingat, ziarah kubur itu tujuannya cuma 2 kata Nabi. Lebih daripada itu sudah over. Yang pertama apa? Mengingatkan kematian. Yang kedua, ngedoain dia. Kalau udah lebih dari ini, itu sudah over sebenarnya. Ya, seperti apa? Justru malah minta doa sama itu. Loh, yang meninggal malah yang butuh doa. Lah kok yang hidup malah minta didoain sama yang sudah meninggal. Ada yang begitu. Ada yang ngelus-ngelus batu nisan, ngobrol dia. Bah, sehat bah. Ya, iya nanya. Ya Allah. Yang lebih mengejutkan lagi, ada rihlahnya tuh. Ya, bawa jamaah datang ke makam keramat, ya kan? Terus ngobrol dia tuh. Seakan-akan dia memang bisa dialog. Udah gitu tambah ditanya, mun kan akhir aman. Kacau. Banyak itu terjadi. Akhirnya pas dibongkar nggak ada makamnya. Makam palsu. Itu udah banyak itu. Ya, udah banyak itu diperiksa. Nggak ada ternyata. Ternyata ujung-ujungnya UUD itu. Iya, jadi di situ ada kotaknya gitu kan. Ngelus sekali masuk berapa, ngelus 2 kali masuk. Begitu yang terjadi. Makanya kalau udah di atas 2 ini, itu sudah kelebihan. Maka berarti wanita juga begitu. Ziarah kubur intinya nginget kematian. Terus habis itu mendoakan yang sudah di alam barzah, bukan dibalik malah minta doa. Ya, jadi jauhi ikhtilat, cari waktu-waktu yang tepat, kemudian doakan, kemudian jaga adab-adab selama datang ke pemakaman. Seperti melepas sandal, seperti ya begitulah. Dan tetap masih bisa menutup aurat kok, seperti memakai kaos kaki hitam, tapi sandal dilepas. Karena memang untuk masalah sandal ini walaupun terjadi selisih pandangan di tengah ulama, ya, tapi waktu Nabi melarang sahabatnya atau suruh copot, itu sahabatnya sampai takut banget. Ya kan? Hendaklah kau lepas itu sendal, langsung dia lempar katanya. Aku lempar sendalku karena aku melihat raut wajah Nabi sangat marah. Makanya kenapa sebagian ulama mewajibkan melepasan sendal, walaupun sebagian lain tetap mengatakan hanya sunnah. Tapi poinnya hadis itu ada, yaitu tentang adab dalam berziarah ke pemakaman. Ya. Makasih Pak Ustadz. Sama-sama Ibu. Pak Ustadz, Ya. kalau orang ini aja. Ada lain nggak? Orang yang percaya sama Israel itu hukumnya gimana Pak Ustadz? Percaya sama Israel? Apanya nih Pak ini percaya? Soalnya Israel itu kan udah dikutuk Allah, penipu Pak Ustadz. Iya. Nah sekarang kita mau bikin damai sama dia, percaya padahal kita udah dibantai sama dia. Hukumnya gimana Pak Ustadz? Saya selalu meyakini ya bahwasannya hukum itu adalah secara umum, secara spesifiknya selalu terjadi adanya pengecualian. Maksudnya begini, tatkala Allah Azza wa Jalla menceritakan di dalam Al-Quran dan lewat hadis Nabi SAW tentang bagaimana Bani Israel, keburukan mereka seperti membunuh para nabi dan rasul, bahkan banyak sekali tindak tanduk kekurangan ajaran mereka kepada Nabi Musa. Nah, pernah Nabi SAW itu ya menceritakan Nabi Musa sedang mandi, diambil bajunya Pak. Ya Allah, tindakan apa kayak gini loh? Sama orang aja itu kurang ajar, apalagi sama Nabi gitu. Diambil baju mereka, diumpetin, bayangin. Tatkala Nabi Musa selesai, Nabi Musa kaget, mana ini bajunya? Ternyata Allah beri wahyu, sehingga Musa tahu lokasi bajunya agak jauh. Nabi Musa perintahkan batu yang menjadi alas bajunya itu, jadi bajunya diletakkan di atas batu untuk mendekat dengan izin Allah. Batunya ya nggak tahu jalan, nggak tahu apa istilahnya. Oh jalan kayak kesannya pakai kaki gitu. Pokoknya langsung mendekat kepada Nabi Musa, sehingga Nabi Musa bisa menutup auratnya. Iya.
Begitu coba sikap mereka sama Nabi Musa. Bayangin. Ada satu kaum ketika dibawakan kitab dari Allah, yaitu Taurat. Dengan ritual yang rumit sekali, yaitu Nabi Musa puasa 40 hari, menyendiri di Bukit Sinai. Dan saya dulu pernah bersama mahasiswa yang lain tuh, pergi ke Sinai. Dingin kali. Itu musim panas. Nggak kebayang kalau musim dingin. Dan kalau musim dingin Januari, Desember, itu memang turun salju di Bukit Sinai itu. Ya. Nah, itu sendirian, gelap-gelapan, kedinginan. Baru Allah kasih kitab tahu. Setelah dikasih, Nabi Musa datang kepada mereka. Senang kan? Nih bawa nih firman Tuhan atau firman Allah. Tapi mereka nolak. Nggak mau, bayangin. Itu kan bentuk kekurang ajaran mereka kepada Nabi Musa. Sampai akhirnya apa? Allah angkat Bukit Sinai di atas kepala mereka, diancam, khudzu ma atainakum, ya, ambillah kitab Taurat yang sudah kami beri kepada kalian. Maksudnya amalkan isinya, harus diancam gitu dulu, baru akhirnya mereka nurut. Itu memang begitu, memang Bani Israel tuh. Ya. Makanya wajar ketika Ibunda Aisyah pernah berjalan bersama Nabi, kemudian ada orang Yahudi yang bilang Assalamu alaika, yang artinya celakalah kamu wahai Muhammad. Ngomong asammu cepat kesannya kayak assalamu, padahal Assalamu alaika. Assamu itu artinya celaka kamu, ngedoain jelek. Mungkin kalau bahasa kasarnya di masyarakat kita kayak MAMPUS gitu. Iya, saya nggak berani ngomong gitu. Ya, digituin Nabi. Dikira Ibunda Aisyah, Rasul nggak begitu dengar. Dikira Ibunda Aisyah kayaknya Rasul dengar assalamu alaikum. Makanya Nabi jawab wa alaikum, yang artinya bagi kalian juga. Ibunda Aisyah marah ketika mendengar ucapan dari mereka, dan ternyata Nabi jawabnya cuma kayak gini. Dibalas sama Ibunda Aisyah. Wa alaikum laknatullah, digituin sama Ibunda Aisyah. Dan atas kalian laknat dari Allah. Ya ikhwanal qirodah wal khonazir. Tahu gak maknanya, Pak? Ini agak ini nih, sarkas sekali nih. Wahai saudara-saudara dan keturunan dari kera dan khonazir. Khonazir itu bedua. Kenapa Ibnu Aisyah bisa bilang begini? Karena yang Yahudi yang ada di situ kan sebenarnya keturunan dari Yahudi sebelumnya. Dan dulu ada umat Yahudi yang Allah kutuk menjadi kera dan bedua itu. Gara-gara apa tuh? Yang mereka menjala ikan dilarang di hari Sabat atau hari Sabtu. Mereka pasang di hari Jumat, terus mereka ambil di hari Ahad. Kesannya kayak mereka nggak menjala ikan di hari Sabtu. Padahal sama saja. Makanya Allah kutuk mereka jadi itu. Nah, sampai Ibunda Aisyah bilang begitu. Maka Rasul langsung negur juga Ibunda Aisyah. Wahai Aisyah, semua tuh disikapi dengan tenang. Gitu. Jangan kamu emosian. Kalau disikapi dengan tenang, dengan sabar, pasti berakhir baik. Kalau dengan emosian, enggak. Kata Ibunda Aisyah, tapi ya Rasul, engkau enggak dengar mereka ngomong apa. Kata Nabi, kan saya sudah jawab, wa alaikum. Sesungguhnya Allah tidak menerima doa mereka, tapi justru Allah mengabulkan doa Nah, itu contoh saja, memang begitu Bani Israel. Cuman saya punya keyakinan di tengah mereka itu enggak semua Zionis. Karena yang sekarang menjadi musuh kita itu yang Zionis. Buktinya apa? Ada beberapa senior kami menikah dengan orang Palestina. Dan mereka menceritakan ternyata umat Nasrani, umat Yahudi di sana itu sebenarnya berdampingan baik sama umat Islam. Cuman yang Zionis penjajah ini nih yang kacau. Mereka lah yang menjajah Palestina, mencaplok tanah-tanahnya, bikin pemukiman Yahudi. Terus habis itu mereka tawan Masjidil Aqsa. Beliau pernah cerita nih, salah satu senior kami, pernah masjid yang isinya para penghafal Quran itu kena rudal, ya, anak-anak wafat mati syahid gitu kan. Terus ternyata DGI mereka mengumumkan, Dewan Gereja, ya, umat Nasrani juga banyak,
Memang Baitul Maqdis itu memang tempat destinasi untuk orang Nasrani, Yahudi dan umat Islam. Kan nggak ada, ya. Karena seluruh permukaan bumi ini boleh untuk menjadi tempat sholat, kecuali tempat najis. Kata mereka kan kita pakai cuma sepekan sekali. Kalian 5 kali sehari dipakai. Ternyata pas hari Ahad itu gereja dibom juga. Gitu loh. Dibom juga, orang Kristen kena juga di sana. Orang Nasrani. Yang ngegotong mayat orang Kristen siapa? Kaum muslimin. Jadi berdampingan baik. Zionis ini nih yang kacau. Makanya saya termasuk yang tidak mengeneralisir semua Yahudi begitu. Bani Israel begitu, enggak. Makanya Allah pun juga berfirman, laisu sawa'a min ahlil kitabi. Tidak sama seluruhnya ahlul kitab. Bahkan Allah ceritakan minhum, di antara mereka ada yang malam-malam bangun ibadah, menangis-nangis, walaupun ibadahnya nggak sama dengan tapi mereka tuh ada sisi ketakutan kepada Tuhan. Nah, orang-orang kayak gitu tuh yang biasanya nggak lama lagi mu'alaf tuh. Biasanya begitu. Karena dia tuh sebenarnya kembali ke ajaran yang sebenarnya. Kan sebenarnya susahnya mereka masuk Islam tuh bukan karena mereka di brainwash sama Alkitab, bukan. Justru Alkitabnya itu walaupun sudah dipalsukan masih banyak yang benernya. Cuman mereka tuh di brainwash oleh pendeta di gereja tiap Ahad begini. Padahal Nabi Isa-nya bersunat, mereka nggak mau bersunat. Nabi Isa-nya nggak minum khamr, mereka secara umum makanya ya nggak bisa menurut saya, karena kan ada Zionis di dalamnya, ya. Tapi insya Allah nggak lama lagi itu jemaah, karena kita sudah berada di masa yang keempat ini, yaitu kata Nabi Khulafaur Rasyidin, periode berikutnya adalah al-malikul ad atau al-mulkul ad, raja-raja yang menggigit, maksudnya yang zolim. Itu adalah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, sampai dengan Turki Utsmani. Mereka masih pakai syariat Islam, tapi banyak menzolimi rakyatnya. Ini juga sudah lewat tahun 1924 yang lalu. Nah, sekarang kita berada di masa yang ketiga nih, yaitu adalah Al-Malikul Jabariyah, kata Nabi. Para penguasa-penguasa yang diktator. Setelah ini, kata Nabi, kita kembali kepada khilafah Islam. Itu janji Nabi. Suka tidak suka, ya mau tidak mau, itu pasti terjadi. Itu. Jadi mudah-mudahan aja dalam waktu dekat. Cuman kalau sudah sampai di masa itu harus siap-siap, karena kiamat sebentar lah. Ya, yaitu Imam Mahdi sudah ada, Nabi Isa juga turun. Ya, mudah-mudahan Allah jaga ketauhidan kita, akidah kita seluruhnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita cukupkan, kita akhiri dengan melafalkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.